Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya di sini Faris Sukma Priyambudi dengan NPM 2114450033 akan menjawab uji kompetensi pada mata kuliah Ortopedagogik 1. Untuk yang pertama, tunanetra menurut legally definition adalah orang yang memiliki ketajaman penglihatan sentral 20/200 atau lebih kecil atau lebih buruk setelah melalui perbaikan, misalnya dengan kacamata, atau mereka yang luas pandangannya demikian sempit sehingga tidak lebih dari 20 derajat. Tunanetra menurut educationally definition adalah mereka yang mengalami gangguan penglihatan yang demikian parah sehingga mereka harus membaca dengan menggunakan braille atau metode-metode oral menggunakan audio atau tape recorder. Untuk yang kedua, bagaimana prinsip adaptasi kurikulum dan prinsip pembelajaran untuk tunanetra total dan tunanetra low vision. Untuk yang pertama, prinsip kekongritan, kemudian diraba, kemudian benda asli atau tiruan. Untuk yang kedua, menggunakan prinsip pengalaman menyatu. Selanjutnya, anak awas sekali pandangan dapat mengetahui segalanya. Tunanetra perlu dijelaskan hubungan-hubungannya. Untuk yang ketiga, prinsip belajar sambil melakukan, kemudian tidak hanya bersifat informatif tetapi diajak untuk melakukannya. Nomor 3, guru perlu mengajarkan pengembangan konsep bagi tunanetra untuk yang pertama, mempelajari adanya benda yang bersifat tetap berbeda satu sama yang lain. Yang kedua, mengenal dan memberi nama. Yang ketiga, mulai mengenal sifat benda di samping keseluruhan benda. Yang keempat, melakukan abstraksi pada unsur yang sama sehingga membuat batasan untuk suatu kelompok benda dan menggunakan simbol untuk mewakili generalisasi yang diperoleh. Nomor 4, suatu tokoh tunanetra yang menginspirasi saya adalah tentang Bapak Toha yang berusia kurang lebih 50 tahun. Beliau berasal dari kota Bandung. Beliau adalah sosok tunanetra, pendiri sekolah luar biasa di kota Bandung. Meski mengalami gangguan penglihatan sejak kecil, Pak Tatang mampu menyelesaikan pendidikan di jurusan antropologi Universitas Padjadjaran pada tahun 1998. Beliau mengalami low vision sejak kecil sehingga mengalami tunanetra total karena pernah melakukan operasi mata namun gagal. Pak Tatang juga pernah mengalami frustasi dengan keadaan yang beliau alami. Namun dengan kedekatan Pak Tatang dengan kedua orang tuanya yang memberikan nasihat-nasihat
kepada Pak Tatang. Akhirnya Pak Tatang pun melanjutkan sekolah di salah satu sekolah luar biasa di kota Bandung dan bisa beradaptasi dengan lingkungannya dengan baik. Pada tahun 2003, Pak Tatang dan almarhum kakaknya mendirikan sekolah luar biasa ABCD yang menyasar kalangan anak-anak dengan kebutuhan khusus di sekitar tempat tinggalnya, karena ia merasa anak-anak tersebut sama seperti dirinya. Berbekal tekad yang kuat, Pak Tatang bersama almarhum kakaknya menjadikan rumah mereka sebagai sekolah agar bisa menampung banyak siswa berkebutuhan khusus, termasuk membuat asrama di lantai 2 untuk siswa-siswi yang memiliki tempat tinggal jauh dari sekolah. Akhirnya, Pak Tatang bersama kakaknya menyediakan asrama bagi anak yang kurang mampu, yang tinggal jauh dari sekolah luar biasa, dan orang tuanya tidak punya waktu untuk mengurus mereka. Pak Tatang memiliki harapan yang kuat untuk membangun kemandirian kepada anak-anak berkebutuhan khusus di sekitar wilayahnya. Pak Tatang pun berkeyakinan jika ia memudahkan hidup orang lain, maka Allah akan memberkahi semuanya.